kabar? Kita berjumpa lagi dalam program Jurnal Weekend bersama saya Neja Luna. Dan saya Afana Syafa. Kita sudah siapkan sejumlah berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Setidaknya Happy dalam Weekend. sepekan terakhir ya. Happy Weekend. Iya, Happy Weekend. Dalam sepekan terakhir banyak sekali berita-berita benar yang terjadi pemirsa, dan kita akan siapkan setidaknya ada 10 berita untuk Anda. Iya, kali ini diawali di Bondowoso di mana seorang mucikari ditangkap polisi. Mucikari Online. Asusila berarti ini ya. Iya. Tapi seperti apa sih berita lengkapnya? Ini dia. Tersangka mucikari online itu adalah N, 31 tahun, warga desa Jebunglar, Kecamatan Telogosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Ia ditangkap polisi karena terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bermodus mucikari. Kepada para lelaki hidung belang, tersangka membuka layanan online melalui aplikasi chatting. Ibdan Nurdin, KBO Satreskrim Polres Bondowoso mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari saksi yang memesan jasa lendir tersebut, di mana setelah transaksi disepakati, akhirnya antara pemesan dan si wanita bertemu di rumah tersangka yang berprofesi sebagai mucikari. Di situ juga, pelaku berhasil diamankan. Ibdan Nurdin menambahkan, dalam proses transaksi, tarif yang dipasang kepada para lelaki hidung belang sekitar Rp400.000. Dari nominal tersebut, sang mucikari mendapat fee sebesar 25% atau Rp100.000. Dari pengakuan tersangka, bisnis terselubung ini sudah ia jalani selama 4 tahun. Disanggupi oleh tersangka atau pelaku yang berinisial N di rumah tersangka juga dengan tarif Rp400.000. Kemudian tersangka mengambil keuntungan dari perbuatan itu Rp100.000. Kemudian sisanya yang Rp300.000 untuk PSK-nya. Saya kira itu rekan-rekan. Modusnya untuk mencari PSK itu bagaimana dari tersangka ini? Nah, modusnya tersangka menghubungi PSK dengan menggunakan handphone dengan akun WhatsApp, kemudian disanggupi oleh PSK, kemudianlah terjadilah transaksi di rumah tersangka dan dilakukan perbuatannya di rumah tersangka. Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan kepolisian, antara lain sejumlah uang tunai, handphone, dan pakaian dalam. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan pasal 296 Junto pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, National TV melaporkan. Secara online ya, ini merupakan tindak pidana perdagangan orang. Atau TPPO ya. Betul. Iya. Memang dalam kecanggihan zaman sekarang serba digital, serba online, gak hanya orang all shop saja yang online dalam arti dagang barang, tetapi TPPO ternyata juga dilakukan dengan cara online. Ini lumayan loh hasilnya, 25%. Kalau dikali berapa orang itu yang dijual dengan si mucikari ini? Iya, lumayan buat Iya. dia. Tapi tetap saja ini melanggar aturan ya. Betul. Karena pelaku ya gara-gara hal itu, ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Terjadi di Bondowoso. Iya, ini dia melakukan perdagangan orang ini selama 4 tahun dan balasannya 15 tahun penjara. Semoga kapok dan tidak melakukan hal yang serupa lagi. Ini yang masih menjadi perbincangan para netizen di YouTube karena memang di sini dalam transaksi itu si Mucikari? mucikarinya ya, membuat kesepakatan dengan si pelanggannya. Setelah deal, barulah diketemukan dengan yang melakukan aksi. Nah, dari situlah terdapat 25% fee yang diterima oleh mucikari. Itu kalau satu hari 10 orang itu. Wow, 400.000 kali 10 orang. Itu kalau 400.000. Iya, Kalau misalnya kalau lebih, nah itu dia. Ya, kini atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, pasal 296 Junto pasal 506 KUHP dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ini nggak main-main ya. Ternyata main-main. aksi terselubung ini sudah dijalani oleh pelaku selama 4 tahun. tahun. Jadi dalam penggerbekan, sejumlah barang bukti berhasil disita, termasuk pelakunya diamankan ada uang tunai, ada handphone, dan juga sejumlah barang lainnya. Iya, kita beralih ke berita selanjutnya. Kita berita yang kedua masih tentang asusila, di mana sepanjang 2023 Pol PP Padang amankan ratusan wanita terjerat kasus asusila. Kira-kira ada kasus apa aja ya? Banyak. Mau tahu? Boleh? Kita lihat. Ini dia.
Ratusan wanita yang tersandung kasus asusila itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Tercatat, yang berprofesi sebagai PSK online ada 157 orang, pemandu karaoke 110 orang, pasangan bukan suami istri yang terazia di hotel 207 kasus, di panti pijit ada 14 kali penertiban, sedangkan waria sebanyak 8 orang. Kasatpol PP Padang Chandra mengatakan, untuk wanita yang berprofesi sebagai PSK online maupun pemandu karaoke dan telah berulang kali diamankan, selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial. Namun jika mereka terbukti telah berulang kali dikirim ke Dinas Sosial, tindakan selanjutnya adalah membawa mereka ke Panti Rehabilitas Andam Dewi Sukarami Solo. Chandra menambahkan, selain itu jumlah pasangan yang bukan suami istri dan terkena razia saat di hotel juga terbilang fantastis, yakni 207 kasus. Mereka rata-rata pasangan yang sedang berpacaran maupun pasangan selingkuh. Chandra memastikan wanita ataupun pasangan yang terjaring itu lebih dari separuhnya merupakan pendatang atau bukan warga Kota Padang. Mirisnya, di antara mereka tercatat sebagai mahasiswa yang seharusnya menimba ilmu dan bukan melakukan tindak asusila di dalam hotel. Pijit, mobil bergoyang, LGBT dan waria. Itulah yang untuk penyakit masyarakat. Kemarin itulah ada Pondok Baremo, terus yang ada melakukan hal-hal yang tidak wajar di Batu Grit. Kita lihat ini dari bulan Januari itu sampai ke Desember itu yang penertiban di hotel yang ketemui penyakit masyarakat itu berjumlah sekitar 207 kasus. 207 kasus. Sedangkan yang ditertibkan di kafe itu ada 110 kasus. Dan untuk prostitusi online atau PSK 1 tahun ini itu berjumlah 157 kasus. Dan untuk itu sebenarnya banyak ya, penyakit masyarakat ini juga terbagi, ada LGBT juga, ada waria, terus ada panti pijit dan salon. Kalau panti pijit ini kita dalam 1 tahun ini ada melaksanakan 14 penertiban, 18 sampai 45. Itu interval umur yang kita dapati dalam 1 tahun. Dengan banyaknya kasus itu, Chandra menghimbau kepada orang tua dan tokoh masyarakat untuk mengawasi lingkungan sekitarnya agar kasus asusila di Kota Padang bisa ditekan. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawid Kariwi, National TV melaporkan. Wow, nggak cuman PSK online aja ya, ternyata masih banyak yang lainnya. Ya, sebenarnya bukan cuma wanita saja yang diamankan, karena memang dari sejumlah atau ratusan ini banyak sih ya yang ada PSK online, kemudian mereka digerebek di hotel, dan termasuk beberapa tindakan atau kejahatan sosial yang dilakukan oleh beberapa wanita lain. Tidak main-main, tercatat yang berprofesi sebagai PSK online ada 157 orang, pemandu karaoke 110 orang, pasangan bukan suami istri yang terazia di hotel 207 kasus, dan di panti pijit ada 14 kali penertiban, sedangkan waria sebanyak 8 orang. Ini kalau waria bukan wanita kan ya? Iya, wanita waria, setengah pria. Wanita pria. Tetapi dari berbagai kasus ini ya, yang menurut saya membuat miris adalah ternyata yang diamankan, yang termasuk dalam bukan pasangan suami istri, itu selanjutnya adalah Mahasiswa yang seharusnya menimba ilmu, belajar dengan baik, malah terikat kasus seperti ini. Ini kayaknya perlu juga untuk pengawasan dari orang tua maupun mungkin Dinas Pendidikan dan juga Pol PP juga untuk lebih gencar melakukan hal ini ya. Dan ternyata juga ini dari para PSK online ini yang dijaring atau terjadi ya, ternyata sebenarnya juga pernah terlibat kasus yang sama. Dan kebanyakan bukan warga Padang sendiri ya. Pendatang mereka ya. Iya betul, pendatang, dan harusnya kalau di kota orang ya niatnya baik-baik lah, mungkin mau kerja, belajar, kuliah atau semacamnya, bukan malah digunakan seperti ini. Nah ini jadi kebetulan membengkak ini bisa ya. Kebetulan nggak cukup buat sebulan ini ya. Iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kasus seperti ini, dengan adanya tindakan Pol PP yang gencar melakukan razia tindak asusila di Kota Padang bisa ditekan seminimal mungkin. Betul, apalagi habis ini tahun baru ya. Nah, Nataru ya. Iya. Kamu tentang Nataru ada juga sih beberapa hal lainnya nanti akan kita sampaikan di segmen berikutnya. Tentang Nataru. Nggak tahu ya, tapi tunggu aja. Kami akan kembali dalam Jurnal Weekend. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan kita punya beberapa berita menarik lain, setidaknya ada 3 informasi untuk Anda. 3 informasi diawali di Jambi, di mana seorang oknum polisi dipecat dengan tidak hormat. Kira-kira apa alasannya?
Ini dia, saya penasaran ya. Iya, Kenapa saya bisa juga. dipecat? Kita simak. Ini dia. Proses pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri itu dilakukan pada Senin 11 Desember 2023. Meski tidak hadir secara langsung, namun foto MS, oknum anggota polisi Polres Tanjung Jabung Timur Jambi yang melakukan tindakan pencabulan tetap dipampang. Dalam upacara pemberhentian yang bertempat di halaman Mapolres Tanjab Timur itu, foto oknum berperangkat Aibda itu diberi tanda silang merah sebagai tanda jika ia dipecat. AKBP Heri Supriyawan, Kapolres Tanjung Jabung Timur menyatakan, pemberhentian dilakukan karena oknum tersebut sudah melakukan pencabulan terhadap anak tirinya dan juga melakukan sejumlah pelanggaran di saat berdinas. Tidak hanya dipecat, pelaku juga harus menjalani hukuman penjara selama 11 tahun. Hal tersebut sesuai putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada 8 Agustus 2020 lalu. 1 kali disiplin, 1 kali tidak pidana asusila atau pencabulan terhadap anak tiri dan 1 kali KKP. Putusan 320 garis miring Pitsus garis miring 2020 garis miring PN Jambi tanggal 18 Agustus 2020 vonis 11 tahun penjara. Perbuatan tidak terpuji yang dilakukan ini merusak masa depan korban serta mencoreng nama baik institusi Polri. Saat ini, oknum polisi tersebut sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Jambi. Dari Tanjung Jabung Timur Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Tindak asusila lagi. Ada hubungannya dengan segmen yang pertama ya. Cuman sangat disayangkan karena yang mengalami atau yang melakukan adalah oknum polisi yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. Iya, ini perlu digarisbawahi ya, bahwa ini oknum, jadi tidak semua polisi seperti itu. Takutnya nanti masyarakat ke distract dan berpikir hal-hal yang negatif kepada... Cukup jauh ya. Betul. Tapi ini memang menurut saya sangat keterlaluan, apalagi menjadi korban pencabulan adalah masih keluarganya sendiri atau itu adalah anak tirinya. Itu selain melakukan pencabulan juga melakukan pelanggaran di saat dia sedang berdinas. Ya, di video tersebut terpampang jelas bahwa foto polisi berpangkat Aibda itu dicoret dengan tinta warna merah, bukti bahwa dia dipecat dengan tidak hormat. Dan saat ini dia dijatuhi hukuman selama 11 tahun penjara. Oke, selamat menikmati ya, mudah-mudahan bisa segera. Bagaimana lagi ya? Iya. Kalau tadi tentang asusila, sekarang kita ke kabar yang lain. Tadi sempat singgung tentang Nataru ya? Iya, Nataru. Hati-hati pemirsa, di mana jelang Nataru, uang palsu kini marak beredar di Banyuwangi. Kira-kira seperti apa ini korbannya? Korbannya atau uang palsunya? Korbannya dulu kan Korbannya kasihan. dulu. Oke, kita lihat selengkapnya. Ini dia. Peredaran uang palsu di Banyuwangi kini mulai marak terjadi jelang libur Natal dan Tahun Baru. Setidaknya 2 toko menjadi sasaran karena menerima uang palsu saat bertransaksi dengan pembeli. Salah satunya menimpa Ahmad Junaidi. Kejadian itu masih diingat dengan baik oleh pemilik toko kelontong yang ada di Jalan Dusun Kerajaan 1, Desa Style, Kecamatan Genteng ini. Peristiwa apes saat mendapatkan uang senilai Rp100.000 masih tergambar jelas di pikirannya. Ahmad Junaidi mengatakan, belum genap 3 bulan menjalankan usaha toko kecil-kecilan, tokonya sudah jadi sasaran pembeli yang diduga pengedar uang palsu. Pelaku berjenis kelamin pria berperawakan kecil itu datang lainnya pembeli pada umumnya, sehingga ia sedikit pun tak menaruh curiga ketika selebar uang senilai Rp100.000 disodorkan padanya untuk membeli rokok. Karena kondisi toko sedang ramai pembeli, selepas menerima uang tersebut, tanpa pikir panjang, Junaidi pun memberikan kembalian berupa uang pecahan yang terbagi dalam 3 nominal berbeda. Namun betapa kagetnya Junaidi, karena saat melakukan pengecekan menggunakan mesin tester uang asli, ia tak menemukan logo BI di dalam uang tersebut. Padahal dari arah depan, muncul gambar tanda pahlawan di dalamnya. Akhirnya ia baru menyadari ketika mendapati uang pecahan 100 tersebut ditolak oleh mesin ATM. Tanya Junaidi, nasib serupa juga dialami Mas Rima, pemilik toko kelontong depan stasiun Kali Style Sempu. Wanita asal Sumeneb ini tak mengira bakal jadi target operandi pelaku pengedar uang palsu. Nyaris sama dengan Junaidi, motif pelaku adalah membeli sebungkus rokok dengan uang palsu. Mas Rima menyebut, pelaku adalah seorang laki-laki yang masih berusia muda dan ia datang ke tokonya sekitar seminggu yang lalu. Mas Rima mengaku, ia baru 2 bulan menempati toko ganti milik ponakan. Namun apesnya, ia sudah jadi korban pengedar uang palsu. Iya, rokok sampur
Marlboro kretek. Katanya Kak Agen, setelah ke sini Kak Agen dulu, ya beli rokok. Tahu cek uang palsu di agen, nggak diterima, langsung ke sini dari agen. Enggak, saya kan nggak tahu, suami saya yang tahu-taunya udah dia nggak iya. ada. Ciri-cirinya orangnya kayak pendek, iya, Cowok ya. cowok tapi modalnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Ini tentu saja korban merasa dirugikan sekali ya. Sangat dirugikan. Hati-hati dan waspada. Ternyata sekarang semakin canggih ya. Karena pelaku ini ketika memberikan uangnya. Kalau dulu kan ada 3 langkah yang digunakan, misalnya diraba, di Terawang. Kan ada beberapa ya. Ternyata yang ini itu mirip sekali dengan uang aslinya karena ketika di Terawang masih ada gambar pahlawannya. Tapi ada kesalahan, tidak ada logo dari Bank Indonesia. Nah, itu dia. Jadi pemirsa, kalau emang ada transaksi dan dirasa mencurigakan, setidaknya Anda punya alat untuk mengecek uang itu palsu atau tidak, supaya Anda tidak menjadi korban. Nah, nasib apes ini dialami 2 pemilik toko di Banyuwangi, di mana nyaris menerima uang yang menyerupai hasil keluaran Bank Indonesia, dan uang palsu tersebut terdeteksi mesin tester uang. Bukan nyaris menerima, sudah menerima. Oh iya, sudah menerima maksud kami. Nyaris mirip. Iya, nyaris mirip dan sudah diterima. Jadi hati-hati dan waspada jelang Nataru tahun ini. Sudah, kita beralih ke berita selanjutnya. Oke. Di mana pelaku jambret di Jambi diringkus polisi. Ini kejahatannya tentang penjambretan. Seperti apa kronologinya kita simak. Ini dia. Pelaku penjambretan bernama Revi, 21 tahun, hanya tertuduh lesu saat dihadirkan dalam press release yang digelar Kepolisian Sektor Jambi Selatan Resort Kota Jambi. Pelaku diringkus usai menjambret handphone milik seorang wanita di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Dalam aksinya, sebelum beraksi, pelaku membuntuti korban yang sedang mengendarai sepeda motor. Setelah mendapat kesempatan, ia kemudian merampas HP milik korban yang berada di dashboard motor. Selanjutnya, ia pun mencoba kabur. Apes bagi pelaku karena motor yang ia gunakan untuk kabur menabrak mobil truk angkutan batu bara. Akibatnya, kendaraannya ringsek berat lantaran terlindas truk tersebut. Beruntung, nyawanya masih selamat. Saat ini, pelaku dan barang bukti sepeda motor yang digunakan diamankan di Polsek Jambi Selatan. 365 dengan barang bukti HP dengan cara memepet kendaraan korban roda 2, dipepet dan ditarik HP yang berada di dashboard motor. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Jambi Selatan. Ia dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Sudah jatuh, hampir ketabrak truk. Kalau istilahnya kan sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi ini dia ternyata karma itu kalau ingin membalas tidak pakai lama. Jadi penjambret ini, pelaku kejahatan ini ya begitu penjambret mau kabur, ternyata sudah ada yang membalas dan akhirnya dia dibekuk polisi. Nah, pelaku sendiri dibekuk saat beraksi merampas handphone milik korbannya di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Ini dibekuk saat melakukan aksi kejahatannya. Ya, di mana pelaku ini memang awalnya membuntuti korban karena sudah mengincar handphone yang ada di dashboard motornya, dan di saat dia merasa mendapat kesempatan maka diambillah handphone tersebut. Tapi apesnya ketika hendak kabur ada truk yang membuatnya terhalangi untuk kabur. Untung aja nggak tewas ya, jadi dia bisa dihukum dengan seadil-adilnya, dan dari insiden ini motor pelaku mengalami ringsek berat. Karena terlindas truknya ya. Untung tidak pelakunya. Oke, jadi hati-hati dan waspada teman, jelang Nataru bisa jadi kejahatan akan semakin meningkat. Ya, kita masih punya berita yang lain lagi. Betul. Tentang apa nanti? Tentang apa ya? Tentang para karyawan tentang demonstrasi, bukan demonstrasi ya. Selengkapnya tunggu kami dalam Jurnal Weekend.
Jurnal Weekend masih bersama Anda, bersama saya Najah Luna. Dan saya Fana Syafa, dan kita udah janjikan tadi berita tentang mengenai demonstrasi ya. Demonstrasi. Dan ini terjadi di Jambi, di mana para karyawan SPBU lakukan demo karena gajinya tidak dibayar selama 11 bulan. 11 bulan. Itu kalau 1 bulan 5 juta, 11 bulan 55 juta. Nggak kebayang ya. Sudah kita lihat saja selengkapnya. Ini dia. Bawaslu Kota Padang menerima sejumlah aduan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan pada tahapan kampanye. Aduan dari masyarakat itu berupa pengerusakan APK serta kampanye yang dilakukan di tempat ibadah. Anggota Bawaslu Kota Padang Ramli mengatakan, aduan dari masyarakat itu diterima pihaknya melalui saluran telepon resmi dan juga surat. Selanjutnya, Bawaslu melakukan penelusuran untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan. Jika terbukti ada unsur pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan sesuai mekanisme penanganan pelanggaran yang berlaku. Aksi kami di sini untuk menuntut hak kami, yaitu yang menyangkut hak gaji kami, hak yang belum dibayarkan, dan yang menyangkut urusan yang kami. Karena kami di sini masih statusnya karyawan, karena tidak ada pemutusan hubungan kerja. Andai pun kalaupun memang ada pemutusan hak kerja, tolonglah ibarat itu diselesaikan dengan kami, bukan hanya mendiamkan kami saja. Karena kami di sini juga selaku karyawan juga nyata di sini, bukan hanya bayangan di SPBU saja. Seakan-akan Pak Aprison cuman menganggap kami ini cuman seperti angin lalu aja dibuatnya. Bawaslu Kota Padang akan terus melakukan pencegahan pelanggaran di masa kampanye dan meminta peserta pemilu untuk dapat mematuhi aturan kampanye sesuai regulasi yang ditetapkan, termasuk tidak berkampanye di tempat yang dilarang. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawir Kariwi, Nasional TV melaporkan. Bayangkan ini 11 bulan tidak dibayarkan haknya. Ya, ini sangat disayangkan, dan demo yang dilakukan kali ini ternyata adalah demonstrasi yang kedua kalinya, karena sebelumnya pada Desember 2022 lalu, karyawan yang sama pernah melakukan aksi serupa. Hal ini diduga mereka merasa kecewa karena gajinya selama 11 bulan belum dibayarkan oleh tempatnya bekerja. Iya, para karyawan menuntut jika hal ini tidak segera dipenuhi, maka para karyawan akan membawa perkara ini ke pihak yang berwajib untuk ditangani lebih serius lagi. Biar perusahaannya segera membayarkan gaji-gaji mereka. Kasihan loh 11 bulan. Iya, ini tanggung jawab loh ya, tanggung jawab di mana ketika orang itu bekerja berarti mereka tuh harus mendapatkan haknya. Upah. Ada kerja berarti ada upah atau ada gaji yang harus dibayarkan. Untungnya ini mendapat pengawalan ketat ya, jadi tidak sampai Demo damai. Iya, betul. Demo damai. Kita ke kabar yang lain, Lun. Oke, ini masih tentang seperti demo, tapi bukan demo ya. Di mana Aliansi Aktivis Anti Korupsi menggelar aksi damai dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini terjadi di Banyuwangi. Peristiwa ini ya. Iya. Selengkapnya seperti apa? Kita lihat. Ini dia. Aksi long march tersebut dimulai dari Stadion Diponegoro kemudian menuju Simpang 5. Sambil berjalan, orasi juga dilakukan Suparmin selaku koordinasi lapangan. Selanjutnya, masa aksi berjalan menuju kantor Bupati untuk menyerahkan permohonan. Masa aksi yang sengaja memakai kaos putih ini menandakan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa dan menjadi musuh bersama yang harus dilawan oleh semua elemen masyarakat. Tak hanya itu saja, korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum. Karena itu, Aliansi Aktivis Anti Korupsi mengajak seluruh masyarakat untuk bergabung melawan korupsi yang sudah merajalela dari desa sampai ke kota. Untuk itu, persatuan harus segera dibentuk dalam rangka melawan korupsi. Kan untuk sosialisasi, nah, bentuknya ya ini yang rutin setiap tahun itu peringatan dari anti korupsi. Suratnya itu secara umum hanya mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya Bupati Banyuwangi. Tidak ada surat bentuk lain, muatan lain tidak ada. Suparmin menambahkan, sosialisasi ini dilakukan 1 tahun sekali. Sedangkan isi surat yang diserahkan ke Bupati sifatnya hanya mengingatkan saja. Selain itu, tak ada lagi hal yang lain. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.
Ini seperti semacam himbauan ya kepada pemerintah terkait. Atau mengetuk lah supaya tidak sampai terjadi, karena memang ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar di Banyuwangi. Nah, ini digelar pada Senin 11 Desember 2023. Selain untuk mengingatkan para pejabat Kabupaten Banyuwangi, aksi damai itu juga untuk mengingatkan masyarakat akan bahayanya korupsi. Memang ini sangat berbahaya korupsi ya, seperti yang kita ketahui, dan aksi tersebut dilakukan oleh massa mulai dari Stadion Diponegoro, kemudian menuju ke Simpang 5, dan selanjutnya mereka berjalan menuju kantor Bupati untuk menyerahkan permohonan. Sebenarnya korupsi ini nggak terjadi di pemerintah aja ya, mungkin di toko-toko kecil Di juga berbagai bisa. tempat bisa, cuma kan kadang-kadang kita nggak menyadari ya, korupsi nggak harus besar. Kadang Iya. sedikit pun, kalau itu sudah penggelapan namanya juga sama aja dengan korupsi. Sedikit jadi bukit. Lama-lama jadi bukit. Iya. Dari Banyuwangi kita beralih ke Jambi. Ini ada kabar yang lain di mana sekumpulan kawanan buaya muncul di perairan dekat permukiman padat penduduk. Ini mungkin meresahkan warga sekitar ya. Sangat meresahkan. Tapi seperti apa berita lengkapnya kita simak. Ini dia. Penampakan buaya murai yang jumlahnya lebih dari 1 ekor ini berhasil diabadikan oleh warga. Buaya-buaya tersebut muncul dan berenang di bawah jembatan Sungai Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Video kemunculan kawanan predator reptil ini pun kini beredar luas di media sosial. Menurut keterangan warga sekitar, kawanan predator ini sering muncul di waktu sore dan malam hari. Karena penasaran, mereka pun rela menunggu di atas jembatan untuk bisa melihat langsung penampakan buaya itu. Seperti pada Selasa sore 12 Desember 2023, buaya berukuran besar dengan warna hitam kembali muncul di area tepi Sungai Teluk Dawan sekitar 10 menit lamanya. Setelah itu, buaya tersebut kembali menghilang dan masuk ke dalam air. Peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan di akhir tahun membuat perairan sungai dan kawasan pesisir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi kerap dilanda air pasang besar. Diduga, kondisi inilah yang menyebabkan buaya menampakkan diri hingga membuat warga menjadi resah. Perairan sungai di Teluk Dawan dan Sungai Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini merupakan daerah habitat buaya. Warga menyebut, di lokasi ini jumlah buaya muara diprediksi mencapai ratusan ekor dengan ukuran yang berbeda-beda. Harapan saya bagi SDA agar menjauhilah dari pemukiman masyarakat, membawanya ke habitatnya, agak jauh dari pemukiman masyarakat gitu Pak. Iya, Bang, dengan kemunculan buayanya resah lah kita. Resah lah Bang. Ya emang di sini habitatnya emang sebagai kayak paling banyak sih bisa dibilang sini satunya. Iya. Ini munculnya kapan waktunya, Mas? Nah itu tergantung sih, kadang sore, kadang juga malam, pagi juga ada dia. Di sini habitatnya banyak, Mas ya? Lumayan banyak sih. Kalau dihitung kata ada peneliti juga bilang ratusan sih, ada yang pernah meneliti juga. Ya pasti khawatir lah kan, karena kan kayak air pasang tinggi gini kan. Kalau misalnya warga itu ngambil air atau lagi duduk-duduk di pinggir-pinggir gitu kan, takutnya kan kena tertam juga kan. Jadi apa yang menjadi harapannya, Mas? Kalau harapan saya sih kayak, ini sih bingung sih sebenarnya, kalau dibikin penangkaran aja gitu, kayak dibikin batasan gitu. Kayak daerah jalur sungai dengan masyarakat tuh harus dibikin gitu jarak gitu aja. Kawanan buaya yang saat ini sering muncul menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat di sekitar tempat itu. Karena lokasi habitat buaya juga berada dekat dengan permukiman padat penduduk Kelurahan Teluk Dawan. Diketahui, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, konflik antara warga dan buaya sudah sering terjadi. Bahkan belum lama ini, seorang anak nyaris diterkam buaya saat bermain di pinggir sungai. Kalau di kampung ini kan 12 ini identik dengan banjir. Khawatir ya pasti khawatir. Satu kekhawatirannya di saat banjir tuh kita kan tidak tahu. Takutnya dia bisa naik ke atas darat gitu. Nah, soalnya kemarin tuh pernah kejadian pas air banjir tuh ada anak kecil ngambil kayak mangga gitu. Nah, dia tidak tahu kalau ada buaya. Jadi tuh pas itu tuh dia ngambil mangga tuh, untungnya dia tuh sembunyi di pohonnya. Tidak lama tuh buaya tuh kayak nerkam gitu, nah pakai buntutnya kayak itu. Tapi untungnya tuh masih bisa diselamatkan. Sampai si anak itu trauma, kayak demam gitu. Itu kapan kejadiannya, Mbak? Sekitar seminggu yang lalu lah. Mengenai hal tersebut, Pemkab Jabung Timur mengimbau masyarakat sekitar untuk selalu waspada. Selain memasang papan himbauan, pemerintah kabupaten juga berkoordinasi dengan BKSDA setempat untuk mencari solusi dalam menangani kemunculan buaya tersebut. Kalau
air pasang laut ketemu dengan air hujan kiriman dari hulu Sungai Batanghari, ya tentunya debit air di sungai di anak Sungai Batanghari di Sungai Teluk Dawan itu tentunya akan naik, dan ini memang sangat rawan buaya-buaya tadi masuk ke pemukiman, karena sebagian besar pemukiman atau rumah penduduk kita di Kelurahan Teluk Dawan dan di Kecamatan Nendang itu masih rumah panggung, artinya bertiang, dan kena air sungai meluap, dan tentunya buaya tersebut dengan agak sedikit leluasa dia naik ke pemukiman penduduk, dan itu kita selalu berkoordinasi dengan BKSDA agar dapat melakukan penanganan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari Tanjung Jabung Timur Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Ternyata bukan kali pertama ya buaya ini muncul, jadi meresahkan warga. Apalagi ini jelang atau sudah masuki musim penghujan, jadi muara buaya ini yang muncul ini diduga karena mengikuti debit air yang naik, dampak musim hujan yang sudah mulai datang. Dan sangat meresahkan karena ternyata di tempat itu merupakan habitat para buaya yang kebetulan juga berdekatan dengan permukiman padat penduduk. Iya, menurut para warga, kawanan predator bergigi gergaji ini maksud kami kerap muncul di waktu sore dan malam hari. Mungkin lagi pasang-pasangnya air sungai ya. Betul, bahkan warga yang penasaran pun mereka rela menunggu di waktu sore atau malam untuk melihat benar nggak sih ada buaya yang muncul di perairan itu. Ternyata benar dan banyak diabadikan oleh warga yang melintas. Nah, pemerintah tentu saja menghimbau warganya untuk lebih berhati-hati atas kemunculan buaya-buaya ini agar tidak memakan korban. Dan mereka bekerjasama juga dengan BKSDA ya untuk mengatasi masalah ini supaya buaya tersebut tidak sampai mengganggu warga sekitarnya. Kita masih punya berita lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda dan kita masih punya 2 buah berita menarik di segmen terakhir ini. Kali ini saya sedih beritanya di Banyuwangi, di mana laka karambol di Banyuwangi 1 korban terpental dari motornya. Kecelakaan ya. Berarti di sini perlu ditingkatkan yang namanya kewaspadaan dan kehati-hatian. Di mana kejadiannya? Kita simak beritanya. Ini dia. Pasca terjadinya kecelakaan, ketiga kendaraan yang terlibat itu kini sudah diamankan ke Mapolsek Celuring. Insiden yang terjadi pada Selasa 5 Desember 2023 tersebut, lokasinya di Jalan Raya Benculuk atau sekitar SD Negeri 2 Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Salah satu kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu adalah motor Matic hitam milik Ade Firmansyah, warga Kampung Mandar, Banyuwangi. Kondisinya rusak pada bagian depan usai tertabrak pickup dari arah berlawanan. Sementara Ade mengalami luka-luka usai terpental dari motornya dan ia menjalani perawatan intensif di Puskesmas Benculuk. Menurut keterangan unit Lantas Polsek Muncar, insiden itu berawal saat korban sedang melintas di TKP dengan kecepatan sedang. Namun di saat yang bersamaan, dari arah berlawanan muncul pickup L300 yang dikemudikan Misdi, warga desa Watu Kebo, Kecamatan Blimbing Sari yang hendak mendahului kendaraan di depannya. Karena jarak terlalu dekat, korban pun tersambar pickup hingga terjatuh dari motornya. Di sisi lain, laju pickup pun tak terkendali hingga kemudian menghantam Honda Brio Bernopol P1488VD yang dikemudikan Tika Rahayu asal Jejak, Kecamatan Gambiran. Beruntung kedua sopir masih dalam kondisi selamat. Dibantu warga sekitar, selanjutnya petugas mengevakuasi kendaraan menuju Mapolsek Celuring. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. 3 kendaraan loh yang terlibat pickup dan 2 kendaraan motor. Ini kalau kita lihat dalam bulan ini ya, di November sama awal Desember ini, kalau berita yang kita tayangkan di NTV memang banyak sekali yang melibatkan kecelakaan, tidak hanya satu, tapi juga beberapa kendaraan, termasuk yang ini terjadi di dekat SD Negeri 2 Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi.
Ya, 1 orang luka-luka dari pihak pemotor usai tertubruk pickup dari arah yang berlawanan. Ketiga kendaraan ini diamankan ke Mapolsek Celuring pasca terlibat kecelakaan karambol pada 5 Desember 2023. Jadi ini menjadi perhatian buat Anda supaya hati-hati dalam berkendara, selalu waspada, pastikan kondisi kendaraan baik mulai dari kondisi ban, kemudian rem, dan juga Anda sebagai pengendara sendiri dipastikan jangan sampai ngantuk apalagi dalam pengaruh minuman keras. Bahaya. Ada yang lebih penting lagi, lampu kendaraan. Lampu Itu seringkali hampir membahayakan para pengendara kalau malam hari ya. Kan nggak kelihatan soalnya, meskipun ada lampu jalan tapi tetap aja. Nah ini dia, jadi dalam peristiwa yang terjadi di daerah Celuring ini, memang satu motor yang berwarna hitam itu mengalami kecelakaan terlibat dengan kendaraan lain berupa truk dari arah berlawanan. Ya, ini dia sempat terpental ya dan mengalami luka yang serius, akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Saat itu korban memang sedang melintas di TKP dengan kecepatan sedang sebenarnya atau tidak terlalu kencang, tetapi di saat yang bersamaan ternyata dari arah berlawanan muncul pickup yang dikemudikan salah satu warga dari Watokebo Blimbing Sari yang hendak mendahului kendaraan lainnya. Tetapi karena jarak terlalu dekat, korban pun kaget dan tersambar pickup hingga terjatuh dari motornya. Ya, namanya musibah ya, nggak ada yang tahu meskipun kecepatannya sedang. Pesan kita tetap ya, hati-hati dan selalu waspada. Kita ke kabar yang lain tentang kebakaran, di mana kebakaran menimpa satu rumah warga di Jambi saat ditinggal pergi pemiliknya. Lagi-lagi musibah. Musibah terjadi di Jambi. Selengkapnya kita simak. Ini dia. Seperti inilah kondisi kebakaran hebat yang meludeskan rumah warga di RT 1 Dusun Simpang Padang, Desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Maro, Jambi pada Jumat siang 8 Desember 2023. Saat terbakar, rumah itu dalam kondisi kosong karena sedang ditinggal pemiliknya bekerja. Terlihat puluhan warga dengan dibantu satu unit mobil dinas pemadam kebakaran Maro, Jambi berusaha untuk bersama-sama memadamkan api. Namun, karena kondisi angin yang kencang serta material rumah yang terbuat dari kayu, membuat api dengan cepat menjalar dan sulit dipadamkan. Akibat insiden itu, seluruh bangunan rumah rata dengan tanah. Selain itu, 2 unit kendaraan bermotor milik korban juga ikut hangus terbakar. Meskipun tak ada korban jiwa, namun kerugian material yang dialami korban ditaksir mencapai sekitar 150 juta rupiah. Kami tidak tahu juga Pak, pokoknya nyampe sini kami sudah habis kayak ini juga begitu kan. Ketika itu sebagai pemilik rumah Bapak kemana? Kami kerja Pak. Oh kerja. Kami kerja. Nah, jadi setelah itu? Ya kami ada telepon orang tetangga kan posisi ya balik lah posisi kan. Kalau dapat telepon rumah terbakar udah balik, tinggal balik posisi kan. Terus sekali balik rumah bakar kayak ini udahlah tidak apa lagi posisi. Iya ya. Kira-kira kerugian berapa Pak? 150 loh Pak. Sekitar 150 juta. Iya. Itu total kerugian lah dihitung-hitung itu kan. Kalau penyebabnya sampai sekarang? Belum tahu Pak. Sebab kami kerja itu kan pas berangkat istri berangkat juga kami berangkat nanti apa-apa posisi kan. Kompor sudah mati, listrik tahu juga posisi kan. Iya. Apa alur listrik gitu kan tahu juga posisinya. Menurut keterangan saksi mata di sekitar TKP, kebakaran itu terjadi begitu cepat dan meludeskan seluruh bangunan serta isinya. Jadi gini, kejadiannya mendadak Bang, jadi sekitar 15 menit udah habis. Tadi juga Alhamdulillah datang dari dinas pemadam kebakaran, datang cepat waktu juga, terima kasih lah. PLN, cepat juga datang. Saat ini pihak kepolisian sektor Marosebo Resor Moro Jambi telah memasang garis polisi di sekitar lokasi kebakaran. Selanjutnya, akan dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi penyebab peristiwa itu. Dari Muara Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Lagi-lagi kebakaran, padahal sudah memasuki musim penghujan ya. Tetapi kan banyak sekali faktor yang bisa menjadi penyebab kebakaran. Mungkin bisa jadi korsleting, arus pendek. Jadi kalau kita pergi meninggalkan rumah, mungkin bisa dicek lagi ya. Ada hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan bahaya terkait dengan korsleting. Dicopot dulu supaya aman ketika kita pergi meninggalkan rumah. Nah, ini kebakaran ini menghanguskan rumah warga, di mana langsung membakar habis selama 10 menit. Dan ini mungkin karena angin kencang yang berada di sekitar rumah tersebut, jadi membantu percepatan kebakaran tersebut. Dan tidak hanya rumah milik korban saja yang terbakar, karena motor miliknya pun juga ikut ludes terbakar oleh rumah warga yang terbakar hebat tersebut.
Dan beruntungnya memang saat itu tidak ada Korban korban jiwa. jiwa dan pemiliknya memang sedang bekerja di luar atau tidak berada di rumah. Dan mudah-mudahan saja hal ini tidak menimbulkan rasa trauma ya, supaya korban bisa kembali bekerja untuk bisa membangun rumahnya kembali. Ya bayangkan aja kita lagi enak-enak keluar kota, mungkin lagi refreshing atau kerja, mau pulang, melepas penat, malah mengetahui rumahnya sudah ludes terbakar. Akibat peristiwa ini, kerugian material yang dialami korban ditaksir mencapai sekitar 150 juta rupiah, itu termasuk mulai dari rumah dan juga kendaraan yang ada di dalamnya. Sementara kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran tersebut. Tetap kewaspadaan perlu Betul. ditingkatkan, apalagi Jadi kalau hati-hati tinggal waspada. pergi dalam jangka waktu yang cukup lama. Atau setidaknya kalau memang ditinggal pergi dalam waktu jangka lama, bisa dititipkan ke tetangga atau saudara supaya ada yang mengawasi rumah yang ditinggal itu. Sehingga kalau ada apa-apa, bisa langsung dapat segera dihubungi. diawasi. Tuh. Iya. Untungnya warga kompak memadamkan api dan bersama pemadam kebakaran. Baik. Dan 10 berita sudah kita tayangkan, berarti waktunya kita pamit juga Kita untuk pamit berweekend. berweekend, oke. Saya Avan. Dan saya Naja Luna. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentu dengan berita yang unik Menarik. dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.